Hai hai, Assalamualaikum. Bentar deh, kita tunggu ada yang mau nonton. Di Facebook ya? Di Facebook nih. Sudah adakah yang menonton? Belum ya? Sudah. Tapi belum ada. Satu. Hai hai. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Lambat jadinya ya. Iya, ada delay. Tadi ngomong baru sekarang. Baru nyampe. Kita tunggu 5 menit lagi. Sedang ngapain sahabat-sahabat sehatnya Tiban Baru? Hadir Posyandu Bougainville 3. Sehat-sehat Ibu Ida. Udah nyiapin ini Bu, bukaan. Apa? Bukaannya apa Bu? Diajak yang lain Bu. Kak Evi, walaupun di depan mata. Oh, belum, masih siang Bu Ida. Jadi ada rencana mau apa? Mau masak apa nanti kita? Oke, jadi 5 menit lagi ya. Siang-siang masih di Puskesmas Tiban Baru, masih berdinas di Puskesmas Tiban Baru sekarang ini, jadi belum waktunya pulang, belum ngabuburit. Iya nih Bu Ida, ayo ibu-ibu ditunggu. Sudah ada 6 orang. Lagi live Dokter Edi lagi live. Kita lagi live di Intan Tibar, nonton dong di FB-nya Puskesmas. Nggak bisa absen pulang. Yang lain mana nih Bu Ida? Hai Bu Yul juga masih di Puskesmas. Kita beda ruangan doang ya Bu ya. Oke. Kita mulai aja atau seperti apa? Apakah yang lainnya sudah menonton? Jadi kita langsung aja deh, walaupun masih 5 orang yang nonton. Hai Kak Depi, sehat-sehat Kak Depi. Jadi biasanya Intan Tibar kita, informasi kesehatan Tiban Baru kita, biasanya yang
Biasanya yang ngemandu atau yang ngebawa acaranya adalah Mbak Dianita Putri atau biasanya dikenal dengan Mbak Puput. Tetapi sekarang biarkan saya yang membajak ini Facebooknya. Jadi Facebooknya dibajak sebentar ya Mbak Puput ya. Karena Mbak Puputnya lagi sibuk. Intan Tibar kita pada bulan April ini kita punya temanya tentang sehatkan keluarga lewati pandemi dengan imunisasi lengkap. Jadi Ibu Susi, sehat-sehat Ibu. Jadi bulannya bulan Intan Tibarnya temanya tentang imunisasi. Memang ibu-ibu kader nih harus ikut nonton nih. Jadi kita nanti ada beberapa narasumber. Ada narasumber dari dokter di ini dokter nih. Hai dokter. Hai dok. Hai kakak dokter. Hai, Hai kakak dokter halo. Evi. Sehat kakak dokter. Sehat dong, Kak. Sehat. Sebentar nih. BTW ini bisa dilihat lebih dikerasin lagi. Ada kakak dokter Evi. Kita lagi menunggu kakak bidan Kak Serpin ya. Sama ada ibu hebat kita. Ya, Hai, itu kayaknya. hai kakak. Hai. Aku buka masker dulu ya, sebentar ya. Kita tunggu lagi satu. Bu Susannya sudah ada belum ya? Oh iya, Ya. sampai Kak Revi tumben lipstiknya merah. Oke, sambil nunggu Bu Susan. Iya, sambil nunggu Bu Susan. Jadi kita narasumbernya ada dua ini. Ada satu kakak dokter Evi Sofiani Lingga, biasa dipanggil kakak dokter Evi. Lahir di Rantau Prapat ya, 14 September 1991. Usia 30 tahun. Lulusan Universitas Islam Sumatera Utara ya, kakak dokter ya. Lulus tahun 2016. Ya. Masuk di Puskesmas Tiban barunya tuh barengan sama saya di 2019. Ya. Terus juga ada kakak bidan, kakak Serpin Sarda yang masih cantik di usianya. Kak Serpin Sarda, AMD Kep ya Kak? AM Kep ya? AM Cap. AM Kep. Lahir di Tanah Toraja 4 September 1979. Iya, 2 September. Dua-duanya September, satu 14 September, satu 4 September. Di usia 42 tahun sekarang ini. Lulusan dari AKBID, Akademi Kebidanan Sinar Kasih Toraja di tahun 2011. Ya, Kakak ya. Kakak bidan ya. Terus bekerja di Puskesmas Tiban Baru di 2016 ya. Oke. Kakak dokter Evi, ini kan lagi temanya lagi digaung-gaungkan tentang imunisasi ya. Lagi heboh-hebohnya imunisasi. Hai Ibu cantik. Kita juga kehadiran salah satu kader terbaiknya di Puskesmas Tiban Baru.
ada Ibu Yeti Susana Margaret Keijem ya Bu ya. Maaf ya kalau salah penyebutannya. Panggilannya Ibu Susan, lahir di Banda Aceh 18 Februari 1973. Kalau tadi 2 September Bu, kita 2 Februari, dua-duanya September, kita dua-duanya Februari Bu. Jadi 2 September lawan 2 Februari. Sudah menjadi kader selama 15 tahun. Ya. Pengabdian tanpa batas, siap. Kembali lagi ke kakak dokter Evi. Jadi ini kan lagi bulan-bulannya, lagi heboh-hebohnya imunisasi ya kakak ya. Kalau kemarin kita hebohnya imunisasinya COVID ya. Nah, sekarang kita lagi konsentrasi ke imunisasi pada anak. Mungkin kakak dokter Evi bisa jelaskan apa itu imunisasi pada anak dan apa saja itu imunisasinya. Boleh ya kakak Evi? Lanjut kak. Iya, makasih sebelumnya kakak dokter. Jadi sebenarnya kan yang kita tahu itu kalau imunisasi itu kan udah sekarang makin berkembang ya. Dari yang dulu itu memang sama sekali orang nggak percaya, nggak mau diimunisasi, sampai akhirnya satu-satu udah mulai mau. Dan sekarang lumayan banyak ya yang udah mau untuk anaknya ikut divaksin walaupun diimunisasi, walaupun masih ada satu-satu yang masih takut tuh orang tua. Nah, tapi sebenarnya itu Iya, kita ini, lanjut kakak. Kita itu di dalam tubuh kita itu ada imunitas. Jadi dari pembentukan itu ada terjadi secara alami dan buatan nih. Nah, awalnya saya jelaskan dulu ya. Jadi ini potong nggak sih? Agak putus-putus ya? Atau Putus yang ya. lainnya? Kalau kakak bidan sama Ibu Susan menerimanya agak putus-putus atau gimana? Atau memang sinyalnya yang di sini aja nih lagi ini? Putus-putus, Bu Evi, putus-putus. Putus-putus. Suara. Penting kasih kita. Salah. Wait. Salah. Apa sih? Oke, mungkin Kak Dok. Ya, suaranya udah mulai stabil. Lanjut. Dan jadi kayak yang awalnya itu saya jelaskan dulu ya. Kita jelaskan dulu. Jadi imunisasi itu kan ada yang alami. Ya, pada umur 50. Ada yang alami, ada yang buatan tuh. Nah, kalau imunitas yang alami itu terjadi misalnya kayak contohnya itu pas anak kita misalnya pasca infeksi virus dan bakteri. Nah, jadi setelah terinfeksi, kekebalan tubuh itu akan terbentuk kembali antibodinya. Nah, itu yang alami. Kalau imunitas buatan itu merupakan kegiatan yang disengaja kita itu untuk memaparkan melalui zat antigen untuk mendapatkan respon imunnya gitu, untuk menaikkan respon imunnya. Itulah yang dilakukan dengan vaksinasi itu atau imunisasi gitu. Nah, ini beneran. halo, suaranya agak double. Orang kakak aman ya suaranya ya? Aman, terkendali kakak dokter, lanjut. Jadi memang ada imunisasi, maksudnya antibodi di dalam tubuh itu memang ada yang alami. Aman ya? Lanjut. Oke, jadi vaksin itu produk yang berisi antigen. Nah, dia itu yang berisi berupa mikroorganisme yang sudah mati atau hidup, tapi dia dilemahkan. Nah, diberikan kepada seseorang untuk menimbulkan, yang diharapkan itu menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit yang menular gitu. Jadi makanya anak yang sudah divaksin itu ketika terkena penyakit, kalau memang sudah diimunisasi itu dia itu lebih terlindungi atau mengalami misalnya terkena, dia pun gejala tidak terlalu berat
seperti yang tidak diimunisasi gitu. Jadi sebenarnya Nah, jadi imunisasi itu sendiri, ya, Dokter enggak, Dita lanjut apa tadi, Dok? aja. Kirain tadi nge-like. Ya lanjut. Kak, ini kayaknya karena jaringan deh, Kak. Di tempat Evi ini kayaknya dia lebih lama Boleh. gitu. Lanjut aja, Dok. Lanjut aja Kakak Dokter. Selesaiin dulu Kakak Dokter. Oke. Nah, jadi Hilang suaranya. Hilang suaranya. halo. Nah, Lanjut. halo Kak. Kedengaran. Hilang. Lagi nge-freeze ya, Dokter ini. Nge-lag ya, Dokter Evi ya. Iya, ini gimana Kak? Ini jelas nggak Kak? Ada perbaikan nggak? sih, tapi sempat nge-lag sebentar tadi. Iya, oke. Jadi imunisasi itu ada imunisasi program dan ada imunisasi pilihan. Nah, imunisasi program itu yang ada di buku KIA ya. Imunisasi yang diprogram itu yang dibantu oleh anggaran pemerintah dan ini bersifat yang wajib gitu kan, karena dia sudah memang udah dibantu kan, ada pembiayaannya dan tidak akan dikenakan biaya. Jadi sebisa mungkin harus dilakukan. Lalu imunisasi pilihan itu sendiri ada nih yang vaksinnya sebenarnya udah ada, tapi dari pemerintah memang belum bisa untuk membantu pembiayaannya secara gratis. Nah, jadi makanya imunisasi ini memang bagi orang-orang tua yang memang saya mau deh anak saya imunisasi ini, sama-sama bagus, cuman dia memang belum didapatkan secara gratis gitu. Dan ini biasanya dapat di dokter-dokter spesialis ya biasanya. Nah, imunisasi rutin itu, jadi itu tadi imunisasi rutin itu terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan atau booster. Imunisasi dasar itu diberikan pada bayi sebelum usia 1 tahun. Terdiri dari imunisasi terhadap penyakit yang misalnya kayak hepatitis B, poliomielitis, tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, pneumonia, meningitis, campak, dan rubella. Nah, kalau imunisasi lanjutan itu sendiri, itu adalah imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan tubuh dan memperpanjang masa perlindungannya. Itulah yang dimaksud dengan imunisasi lanjutan atau biasa itu disebut dengan booster ya. Nah, jadi kalau imunisasi dasar itu misalnya ada jadwalnya nih. Nah, yang berdasarkan yang terbaru ya di jadwal yang di 2020, contohnya yang pertama itu ada hepatitis B. Nah, hepatitis B kalau dari jadwal 2020 oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia itu dosis satunya itu diberikan segera setelah lahir atau kurang dari 24 jam. Nah, itu dapat diberikan dosis pertama. Lalu bagi anak yang kurang 2.000 gram itu ditunggu dulu sampai usia 1 bulan, atau jika memang sebelum usia 1 bulan itu beratnya udah mencapai 2.000 gram itu dapat diberikan. Lalu hepatitis B ini pada ibu dengan HBsAg positif atau hepatitis B maka harus segera setelah lahir. Jadi setelah lahir itu dia dapat diberikan vaksin hepatitis B dan ditambah dengan imunoglobulin hepatitis atau HBIG. Lalu hepatitis B ini tadi kan sekarang ini yang menurut IDAI itu juga harus diulang
pada usia 18 bulan. Kalau dulu itu kan memang nggak ada ya, di 2017 itu nggak harus diulang di umur 18 bulan. Nah, yang sekarang ini jadwalnya harus diulang di 18 bulan. Lalu yang kedua nanti itu ada polio. Polio itu diberikan minimal 2 kali bersamaan dengan Pentapio. Nah, dia itu lalu diulang lagi pas pemberian di IPV pertama gitu. Jadi kalau polio ini di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bersama dengan di pemberian IPV yang pertama tuh di usia 4 bulan. Lalu selanjutnya ada juga dia itu BCG. Kalau BCG ini diberi sampai bisa diberi dari lahir sebenarnya sampai usia itu 1 bulan yang diberikan. Dan menurut WHO nih, imunisasi BCG ini pada neonatus ini memberikan perlindungan sampai 82% terhadap tuberkulosis paru. Jadi memang ini wajib banget ya untuk diberikan pada anak kita. Lalu setelah BCG ada lagi nih DPT ya. DPT ini dapat diberikan pada usia 2, 3, 4, dan 18 bulan. Lalu pada boosternya itu sendiri itu diberikan pada usia 5-7 tahun itu pada bias kelas 1 SD. Lalu 10-11 tahun bias SD. Itu perlindungannya itu terhadap pertusis itu menurut WHO akan menurunkan perlindungan terhadap pertusis itu akan menurun pada usia 6 tahun. Makanya itu diperlukan booster. Itu tadi dilakukan di usia yang saya jelaskan tadi 5-7 tahun, 10-11 tahun. Sedangkan kalau difteri tetanus itu pada usia 4-7 tahun, nah itu tuh yang akan menurun. Makanya tetap juga harus diberikan boosternya. Lalu selanjutnya itu ada campak rubella. Nah, kalau campak rubella ini sekarang ini namanya ini udah diperbaikin, udah MR, measles rubella. Nah, ini itu diberikan pada usia 9 bulan, lalu pada usia 12 bulan nanti MR ini diberikan kembali. Tapi jika memang udah terlambat nih sebelumnya itu nggak diberikan pada usia 9 bulan, nah dapat diberikan MMR pada usia 12 bulan itu. Itulah measles, mumps, and rubella. Ya, itu kalau misalnya kita ketinggalan, ya kan. Lalu selanjutnya pada usia 18 bulan kita berikan booster kembali untuk MR itu kembali gitu. Dan nanti ada usia 5-7 tahun itu bias untuk kelas 1 SD gitu diberikan kembali lagi. Gitu sih. Mungkin ada tambahan lagi nggak ya Kak Serpin? Atau Mama Dokter? Jadi itu sebenarnya imunisasi itu memang ada imunisasi dasar dan imunisasi lanjutannya ya Kakak Dokter ya. Jadi kalau imunisasi lanjutan itu yang kita sebut dengan imunisasi booster gitu ya. Tiba-tiba saya menerima kabar bahwa kita kedapatan nanti ada dua orang penanya terbaik dikasih giveaway 100.000 dari Kapus Puskesmas Tiban Baru, Dokter Hilda. Yuk ibu-ibu bertanya yuk. Terus ini kan kita lagi masanya pandemi nih ya. Kakak Dokter, Kakak Bidan, Ibu Susan. Jadi dari 2020 kita sudah mulai dari 2020 kita udah mulai pandemi. Jadi banyak juga kegiatan-kegiatan yang berbasis masyarakat kayak Posyandu yang memang memberikan imunisasi itu akhirnya nggak terlaksana karena memang yaitu mencegah kerumunan, protokol kesehatannya. Jadi banyak yang PR-nya kita. Apakah memang begitu, Kakak Bidan Serpin? Apakah memang kita lagi banyak PR-nya? Terus, kalau di Puskesmas sendiri, pelaksanaan imunisasi itu seperti apa? Monggo, ayo Kak Serpin, Kakak Bidan Serpin. Terima kasih Kakak Dokter, Dokter Edita, Kakak Dokter Evi.
yang sudah menyampaikan materi tentang imunisasi. Ya, betul sekali yang Kakak Dokter Edita sebut bahwa dari tahun 2000 ya, 2000 memang kita banyak kegiatan kita yang dibatasi ya, dibatasi karena adanya pandemi. Termasuk kegiatan posyandu. Ada kita berapa kali ya buka tutup posyandu karena adanya peningkatan kasus ya, kasus COVID-19. Jadi memang tidak bisa dipungkiri banyak kita temui sekarang anak-anak kita yang ketinggalan imunisasinya. Walaupun kemarin pas kita tutup, kita memang tetap buka juga, tapi kita buka di Pustu, Puskesmas, dan ada juga di Poskesdes. Kita tetap melayani imunisasi rutin. Cuman masih ada juga orang tua yang dengan alasan tidak berani membawa bayi balitanya ke kerumunan. Alasannya seperti itu. Jadi sekarang lagi gencar-gencarnya pemerintah ada mengadakan dalam rangka memperingati Pekan Imunisasi Dunia dan Bulan Imunisasi Anak Nasional. Jadi dua kegiatan ini sangat-sangat membantu kami secara khusus sebagai penanggung jawab imunisasi untuk mendapatkan kembali sasaran imunisasi dasar lengkap yang tertinggal. Jadi kita sekarang sedang memperingati Pekan Imunisasi Dunia yang salah satu kegiatannya adalah imunisasi kejar. Imunisasi kejar maksudnya kita mengejar atau mencari bayi balita kita yang yang harusnya usianya sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap, tapi kenyataannya di buku imunisasinya atau di jadwal imunisasinya masih ada tertinggal imunisasinya. Jadi diharapkan kalau ada Bapak Ibu yang sedang bergabung di acara ini, mohon segera kalau masih ada yang punya bayi balita, cobalah kita buka buku pinknya. Ada buku pinknya di situ semua tercatat lengkap. Imunisasi apa aja yang sudah didapatkan oleh anak-anak kita. Jadi sebelum umur 5 tahun, diharapkan anak kita sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Seperti yang dijelaskan Kakak Dokter Evi tadi, bahwa saya ulangi sedikit ya Bapak Ibu, bahwa di anak umur 0 sampai 24 jam, dengan bayi yang lahir sehat mendapatkan imunisasi HB0 ya. Terus di usia 1 bulan mendapatkan BCG plus polio 1, di usia 2 bulan mendapatkan DPT 1 plus polio 2. Di usia 3 bulan mendapatkan imunisasi DPT 2 dengan polio 3. Di usia 3 bulan mendapatkan imunisasi DPT 3 dengan polio 4 dengan IVP atau imunisasi polio suntik. Terus nanti di usia 9 bulan anak-anak kita mendapatkan imunisasi campak rubella atau yang kita kenal MR. Nanti ibu-ibu jangan stop sampai usia 9 bulan. Jadi diharapkan anak-anak kita tetap ke posyandu, nanti di usia 18 tahun sampai 24 bulan, anak-anak kita mendapatkan lagi ada namanya imunisasi lanjutan atau imunisasi booster yang kita lebih sering dengar, yaitu ada pentabio booster dengan MR booster. Nanti di usia sekolah ada lagi imunisasinya. Terus yang kedua ya Bapak Ibu, ada sekarang juga BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. BIAN ini mencakup 2 kegiatan. Yang pertama juga masih dalam kegiatan imunisasi kejar, melengkapi status imunisasi dasar anak kita. Yang kedua
ada pemberian imunisasi tambahan campak rubella. Yang mana imunisasi tambahan ini adalah sasarannya usia 9 bulan sampai umur 15 tahun. Jadi sasarannya sangat-sangat besar. Itu dengan catatan tanpa memandang status imunisasi anak tersebut. Ya, mungkin itu dari saya, nanti kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya, jadi ada dua hal yang berbeda ya, Kakak Bidan Serpinnya, ada yang kita sebut dengan PID, pekan imunisasi dunia, ada yang BIAN ya. Jadi Siap. bedanya itu di Ini kakak dokter ya, kakak dokter, saya jelaskan sedikit. Pasti ada bedanya, namanya aja udah beda ya. PID atau pekan imunisasi dunia sama dengan seminggu ya. ya. Jadi kita sudah pekan imunisasi dunia ini sudah berjalan, intinya sama-sama imunisasi kejar ya, melengkapi status imunisasi dasar anak-anak kita yang belum lengkap. Cuma ada batasnya. Puncaknya nanti kita peringati di tanggal 22 April. Khusus wilayah Batam ya. 22 April ada di MB2, itu sekota Batam memperingati puncak pekan imunisasi dunia. Dan sudah seminggu, sudah mulai dari tanggal tanggal 10 sampai tanggal 15 kami sudah melaksanakan imunisasi kejar dalam rangka memperingati pekan imunisasi dunia ini. Terus yang BIAN, bulan imunisasi anak nasional. Namanya bulan ya, di sebulan. Yang satu minggu, yang satu bulan ya Kakak Bidan ya. Betul sekali Kak Dokter ya. Jadi BIAN ini seperti yang saya jelaskan tadi menyangkut dua kegiatan, yaitu imunisasi kejar kita tetap lanjutkan, yaitu mengejar ketinggalan imunisasi sampai umur 59 bulan. Harus lengkap imunisasi dasarnya, terus ada tambahannya Kakak Dokter ya. Ada kegiatannya yaitu pemberian imunisasi tambahan rubella. Usia 9 bulan sampai 15 tahun. Tanpa status imunisasi anak tersebut. Jadi sasarannya sangat-sangat besar. Jadi walaupun misalnya seorang anak, walaupun dia imunisasi dasar lengkapnya tidak lengkap, imunisasi dasarnya tidak lengkap, tetap berhak atau tetap menjadi sasaran untuk kita lakukan imunisasi di BIAN ya, kakak Bidan ya. Iya betul Kakak Dokter ya, bahwa saya tambahkan sedikit bahwa di kegiatan imunisasi BIAN ini ada namanya pemberian imunisasi ganda. Jadi ada misalnya nih anak kita datang sudah umur 5 tahun, terus kita lihat masih ada ketinggalan imunisasi dasarnya. Misalnya dia belum dapat DPT 3 atau IPV, dia belum dapat IPV kan wajib dapat 1 kali tuh. Jadi kita lihat dia belum dapat IPV. Terus ini dalam masa bulan imunisasi anak nasional. Jadi bisa mendapatkan sekaligus, bisa mendapatkan IPV, bisa mendapatkan imunisasi campak rubella atau MR. Walaupun di usia yang bukan bukan usia yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap tadi ya, Kakak Bidan. Kakak usia 59 bulan kita masih bisa memberikan imunisasi dasar lengkap. Iya. Plus imunisasi campak rubella. Iya. Itu dikasih hari yang sama ya Kak Spin ya? Dapat diberikan Boleh di waktu dengan hari yang sama, dengan waktu yang sama, tapi tetap kita memperhatikan kondisi anak tersebut. Baik, iya. Oke. Apakah ibu-ibu sadar jadi bingung? Bingung nggak Bu Susan? Semangat.
Eh, kita ke Bu Susan dulu ya, kakak dokter kakak bidan ya. Abisnya dari tadi dianggurin. Iya dong. Iya dong. Ibu Susan, kalau masalah imunisasi ini kan kalau kalau kami sebagai tenaga kesehatan kan sebenarnya tidak terlalu terjun ke masyarakatnya. Yang woro-woro, yang ngajak itu, izin sebentar Bu Susi boleh mau bertanya, tinggalin pertanyaan di kolom ini ya, kolom chat ya Bu Susi. Yang langsung terjun ke masyarakat, yang woro-woro ke masyarakat, yang ketemu dengan masyarakat itu kan biasanya ibu kadernya ya. Iya, betul. Selain pun pengabdian itu gimana sih Bu suka dukanya? Tadi itu menjadi kader. Untuk ngajak imunisasi. Oh, eh, makasih ya dok sebelumnya. Kita sharing Iya. aja pengalaman ya dok. Kami Iya. kalau kader itu gimana kok bisa tercapai kunjungan untuk datang ke posyandu. Yang pertama kita kasih pengumuman dulu. Yang pertama kita di Facebook buat pengumuman, kita tag balita-balita yang ada di wilayah kerja kami. Kemudian kebetulan di tempat saya di Posyandu Bougainville 2 Taman Sari Hijau itu kita punya grup WA dok. Jadi semua ibu-ibu balita yang ada di wilayah kerja kami masukkan ke grup WA Balita Posyandu Bougainville 2. Jadi setiap ada kegiatan posyandu, sebelum posyandu H1 sebelumnya kita sudah umumkan, baik di Facebook dan di WA Group, untuk mengingatkan. Nah, untuk pas hari hanya pagi, kita umumkan di masjid. Pagi hari kita umumkan di masjid bahwa hari ini ada kegiatan posyandu. Seandainya yang tidak di hari itu, akan sweeping Bu, dok. Sweeping ke rumah. Kebetulan untuk biar kerja kita enak, kan kami di saya. Di sini kami Taman Sari Hijau tuh tergabung dari RW dan 11 RT. Jadi mesti Instagram mewakili RT masing-masing yang ada di perumahan Taman Sari Hijau. Maksudnya supaya apapun yang kegiatan tentang posyandu bisa langsung warga RT itu tahu. Oh, jalan info yang kerjanya nggak perlu. Walaupun begitu tetap ada juga yang kami tetap sulit gitu. Karena juga balita yang ada di tempat kami itu ada untuk saat ini 170 balita yang ada di wilayah kerja ini ya. Nah, sih sudah 15 tahun nih dok. Sukanya kita lebih banyak sukanya sih kalau saya pribadi karena kita banyak. Iya Bu. Ini suara Bu Susan memang hilang atau Apa dok? Suara kedengaran. kedengaran ya? suara Bu Susan tadi sempat hilang Ibu, sempat Masih? terbawa angin. Oh dia, yuk lanjut, yang ini bisa. Sukanya itu pertama kita banyak dikenal orang pastinya ya dikenal. Mobil. Orang ini turun keluar. Oh iya. Tunggu. Siapa yang keluar? Siapa? Suaranya. Nampak itu? Nampak kita? Iya bisa. Mereka bisa dengar kita? Bisa dong Bang Mai. Bisa dong dengar suaranya. Halo. Aku punya apa Kak? Orang balita yang anak tidak mau halaman pernah ada dulu sekitar 10 tahun lalu lah, ada anak di wilayah kami yang termasuk gizi buruk. Setelah itu saya ditelepon
Ceritanya orang tua alasan vaksin itu katanya. Nah, akhirnya kami dan petugas puskesmas mengadakan pendekatan, dikasih pengertian orang tuanya, dan akhirnya mau diimunisasi. Sampai sekarang anaknya akhirnya diimunisasi. Itu mungkin ada pemahaman yang berbeda waktu itu, tapi dari di info dari puskesmas, dari petugas, dikasih pengertian, akhirnya mereka mau. Itu pengalaman yang pernah terburuk lah dulu, karena pernah masuk ke kota Batam, tapi akhirnya imunisasi ulang. Itu Sempat sih. jadi ini ya Bu, isu Batam ya. Sempat jadi isu satu kota Batam waktu itu ya Bu ya. Betul. Berarti kalau seperti itu kita kalau Bu Susan kan di Bougainville 2 ya, di Taman Sari, di perumahan Taman Sari Hijau di Kelurahan Tiban Baru. Salah satu posyandu Bougainville 2 ini salah satu posyandu unggulannya Puskesmas Tiban Baru. Salah satu posyandu terhebatnya Puskesmas Tiban Baru. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini bayi balita atau anak dengan usia yang memang sasarannya imunisasi sudah terimunisasi semua Pak Bu? Atau ada beberapa persen lagi yang belum? Mungkin sekitar 89% sudah imunisasi. Sudah semua. Berarti, berarti ada trik nanti, berarti bisa berbagi trik yang masih sisa 11% ini mau diapain Bu? Mau ngejar door to door kah? Atau seperti apa nanti kita? pastinya kita door to door, kita WA juga. Ya, kenapa yang karena pandemi ya, posyandu nggak ada orang ya, jadi anak diantar ke puskesmas. Alasannya itu. Jadi setelah ujian ini kita sudah infokan dan kita inginkan untuk datang ke puskesmas. Ya, Datengin tuh. Kita didatengin ya. Sweeping berarti ya Bu? Sweeping satu-satu. Semangat ibu-ibu kader. Semangat juga ibu-ibu kader yang sedang menonton di acara Intan Tibar kita. Ini udah ada beberapa pertanyaan sih untuk kakak dokter dan kakak bidan, mungkin nantinya dibacain dulu. Dari Ibu Farida Ida, Bu dokter atau kakak dokter, fungsi dari imunisasi campak rubella itu apa sih? Soalnya jarang dilakukan di masyarakat. Jadi biar mungkin nanti, karena Ibu Kader ini salah satu yang mempromosikan atau mengedukasi masyarakat juga kan? Jadi biar tahu apa sih fungsinya sebenarnya imunisasi campak rubella ini. Boleh kakak dokter? Iya. Oke, pertanyaan siapa sih tadi, kakak dokter? Ibu hebat, Ibu Kader hebat Farida Ida. Ibu Farida Ida. Oh iya, terima kasih pertanyaan Ibu Kader hebat kita, Ibu Farida Ida. Jadi imunisasi campak rubella ini sangat penting karena ini tuh untuk menghindari penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu campak dan rubella ini sendiri itu menular melalui pernafasan. Nah, makanya jadi kalau misalnya penyakit ini nanti tertular, misalnya nih ada anak kita di sekolah kan meminum minuman dari gelas temannya yang itu kan, atau ada temennya yang misalnya kena campak lalu dia bersin, nah airnya itu kena ke anak kita, nah itu tuh yang menyebabkan
tertular juga oleh virus itu. Makanya sangat penting untuk diimunisasi campak rubella. Nah, gejalanya emang kenapa sih gitu kan? Emang apa sih pentingnya? Sebahaya apa? Ya sangat berbahaya gitu karena dia mengganggu saluran pernafasan. Nah, ya, dia itu nanti selain dia itu nanti lewat mengganggu itu dari saluran pernafasan dan gejalanya itu nanti bisa demam, batuk, pilek, yang kayak gitu-gitu. Nanti batuknya itu nanti demamnya itu demam tinggi. Nah, biasa ini pun terjadi infeksi virus ini sekitar 10 sampai 14 hari setelah dia terpapar. Nah, itu tuh biasa baru muncul gejalanya. Nanti badannya itu merah-merah, ya gitu tadi. Terus ingusan, batuk gitu, bersin-bersin dan demam tinggi biasanya. Nah, ya jadi ya memang itu sangat berbahaya. Jadi sangat penting untuk dilakukan campak rubella ini. Terus gitu. juga mungkin yang ditakutkan adalah gampang untuk menularkan ke ibu hamil juga ya kan kakak dokter ya? Benar. Iya, Mm-mm. benar-benar gampang banget untuk menularkan itu tadi lewat saluran pernafasan itu gitu. Lewat dari air liur si penderitanya bisa gampang banget kena ke orang lain. Makanya jadi sebenarnya vaksin ini juga selain untuk menjaga diri kita, juga untuk menjaga lingkungan kita, untuk sekitar kita gitu. Jadi bukan hanya individual tapi memang untuk masyarakat kita juga. Community tadi ya. Jadi sudah cukup jelas Ibu Farida Ida. Nanti kita bisa menjelaskan ke masyarakat atau ke orang tua yang bertanya kenapa sih harus disuntik lagi, kenapa sih harus dapat suntikan campak rubellanya. Nanti bisa dijelaskan dengan baik bahwa memang ya kita cegah untuk akibat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu lebih tinggi resiko penyakitnya dibandingkan dengan resiko habis divaksinnya. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Hebat Kader Ibu Susi Adinda. Jadi gini, kalau rangkumannya pertanyaannya itu gini. Ada bayi baru lahir, tidak pernah dilakukan vaksinasi, tidak pernah dilakukan imunisasi. Nah, ketika bayinya umur 2 tahun, ini kayak sekarang nih berarti ya kakak bidan, kakak dokter, jadi lahir di 2019 akhir, tiba-tiba kena pandemi, jadi belum pernah mendapatkan imunisasi sama sekali, terus sekarang udah umur 2 tahun. Nih, imunisasi apa saja yang bisa dikasih di umur dia yang 2 tahun ini? Apakah mulai dari imunisasi dasarnya lagi atau seperti apa? Mungkin kakak bidan mungkin ya, kakak bidan ya bisa bantu ya kakak bidan. Ya, terima kasih Kakak Dokter. Ini pertanyaan dari Bu Kader ya? Iya, Ibu Susi Adinda. Ibu Susi, terima kasih atas pertanyaannya. Di saat umur 2 tahun ya, saya jelaskan di sini bahwa mungkin tidak semua imunisasi dasar lengkap yang bisa diberikan lagi. Seperti HB0 ya, HB0 itu diberikan pada usia 0 sampai 24 jam. Paling telatnya di usia 7 hari, 0 sampai 7 hari dari lahir. Terus yang kedua BCG. BCG itu paling maksimal bisa diberikan di usia sebelum setahun. Itu pun harus melalui beberapa tahap pemeriksaan ya kalau BCG ya. Apalagi kalau misalnya kita screening, terus di dalam rumahnya ada yang menderita penyakit TBC atau ada yang batuk lama, ya otomatis tidak bisa diberikan. Terus yang mungkin bisa kita berikan itu DPT ya. DPT mulai dari DPT 1 sampai dengan imunisasi lanjutannya. Itu masih bisa diberikan. DPT 1 bareng dengan polio ya, polio oral. Nanti DPT-nya 3 kali, terus polio oralnya 4 dosis. Terus dapat IPV 1 kali, polio suntik, terus nanti dapat imunisasi MR atau campak rubella, terus nanti nanti kita kasih ada jaraknya, intervalnya sampai imunisasi lanjutannya.
Baik. Gitu mungkin dari saya ya, Bu, Kakak dokter ya. Baik. Berarti bisa didapatkan DPT, OPV, IPV, sama MR ya, Kakak Bidan ya? Dengan jarak 4 minggu kah? Atau jaraknya masih 4 minggu atau gimana, Kakak Bidan? Jarak pemberian imunisasi ya minimal 28 hari atau 4 minggu ya. 4 minggu, iya. Gitu Ibu Susi. Jadi boleh. Jadi nanti kalau misalnya di wilayah kerja, di wilayah posyandunya ibu-ibu kader hebat ternyata keciduk ada bayi atau balita 2 tahun yang belum mendapatkan vaksin, masih bisa kita lakukan vaksinasinya, tapi ada beberapa dari imunisasi dasarnya yang tidak bisa diberikan ya. Hai Ibu Emi mau bertanya ini, Ibu Emi, Bu Dokter yang cantik, terima kasih Ibu, saya mau bertanya. Ada untuk teman saya punya cucu, umurnya sekarang sudah 5 tahun, nggak pernah disuntik apapun, hanya sewaktu lahir saja. Adakah pengaruh atau sakit di kemudian harinya, Bu Dokter? Saat ini balitanya sehat-sehat terus. Siapa yang mau menjawab? Kakak dokter? Jadi kalau dari Ibu Emi dari kader hebatnya Tiban Lama, dia bertanya, ada temannya punya cucu, umurnya sekarang sudah 5 tahun, tapi nggak pernah disuntik apapun, hanya sewaktu lahir saja. Berarti kemungkinan HBO ya, kalau sewaktu lahir aja ya, disuntiknya HBO. Adakah pengaruhnya atau sakit di kemudian harinya? Saat ini sih balitanya sehat-sehat aja. Monggo Kakak dokter. Jadi bagi bayi, izin dijawab ya Kakak dokter. Jadi Ibu siapa tadi? Ibu mana ya tadi namanya? Ibu Emi. Oh, ini Ibu Emi, Ibu Emi kesayangan kita. Kader Jadi Ibu Emi ya jelas dong, dia bagi anak yang tidak mendapat imunisasi memang dari dia bayi itu bisa lebih rentan terkena 3 sampai 5 kali lipat daripada bayi yang sudah imunisasi gitu. Jadi sangat rentan kalau misalnya kita berjumpa dengan penderita, pasien-pasien yang seperti tadi yang saya sebutkan, ada campak gitu kan, ada hepatitis, tuberkulosis atau penyakit difteri. Nah, dia itu jauh lebih rentan beresiko terkena dari yang tidak gitu. Walaupun memang mungkin sekarang ini katanya sehat ya, kalau nggak salah Bu Eni bilang sehat ya. Katanya. Bisa jadi juga belum terketemu orang yang terpapar dengan penyakit itu, tapi ketika nanti terpapar bisa jadi gitu loh, dia lebih beresiko, dia lebih berbahaya, lebih gampang jadi terkena gitu loh daripada yang sudah diimunisasi gitu sih. Gitu. Ya, gitu. Oke, ada yang mau ditambahin mungkin Bu Bidan, Kak Bidan? Mungkin Kakak Bidan Serpin ada yang mau ini, atau Ibu Susan ada pengalaman tentang di posyandunya, ada anak umur 5 tahun datang tuh Bu. Ada dong. Yang kemarin dia tidak pernah dapat imunisasi, akhirnya datang dengan luka sekujur tubuh. Karena luka ternyata setelah dicek sama sekali tidak diimunisasi, dan imunisasi memang pertumbuhannya juga rentan dengan penyakit, kena penyakit gampang gitu, mudah kan. Ternyata setelah kita lihatnya ya memang karena tidak diimunisasi. Tapi ada akhirnya waktu ketahuan gizi buruk setelah usia 2 tahun 8 bulan anak itu. Nah, dengan data luka tubuh ya, apa itu apa ya Dok yang
katanya campak api ya bilangnya itu. Oh, iya iya. Nah, akhirnya suri kita memang sama sekali tidak diskusi gitu. Itu pengalaman Pengalamannya ya. imunisasi. Ya, Jadi akhirnya tapi mau untuk imunisasi. lambat. Seperti beda-beda ya daya tahan tubuh anaknya. Kalau yang kita makin imunitas Evi aja yang Iya, putus-putus atau barusan gimana ya? putus-putus suaranya. oh mungkin bedanya gitu di Jaringan kali. ya Jadi dengan memang pernah ada di kami. Kalau kami anaknya itu sampai sekujur tubuh, kepala-kepala sampai seperti nanah-nanah gitu, berair. iya, baik, siap. Berarti memang ternyata imunisasi itu penting loh untuk anak, untuk melindungi juga ya. Imunisasi itu hak setiap anak. Berarti kalau sudah ada hak setiap anak, berarti orang tua berkewajiban untuk memberikannya. Ada lagi pertanyaannya.